Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ashifa Paternada. Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi kalimat berimbuhan. Sudah siap? Mari kita mulai. Apa itu kata berimbuhan? Kata berimbuhan atau afiks adalah kata yang ditambahkan pada kata dasar yang bertujuan untuk mengubah makna yang terkandung. Contoh kata berimbuhan juga terdiri dari beberapa jenis yang kemudian bisa diletakkan pada bagian awal, tengah, atau bahkan bagian akhir. Berikut adalah contoh-contoh afiks. Sebuah kata bisa dibentuk dan terdiri dari beberapa komponen yang berbeda, yaitu kata dasar, yang umumnya bisa berdiri sendiri dan telah memiliki makna yang disebut morfem bebas. Sedangkan kata yang tidak dapat berdiri sendiri serta tak memiliki makna disebut dengan morfem terikat. Pengertian kata berimbuhan penting diketahui. Pengertian kata berimbuhan adalah kata yang ditambahkan pada kata dasar. Menurut Kosasih, pengertian kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami pengimbuhan atau afiksasi. Contoh kata yang berimbuhan misalnya saja dari kata dasar tari, lalu diberi imbuhan me di awal, maka bentuk katanya berubah menjadi menari. Kata berimbuhan memiliki beberapa jenis. Yang pertama, kata berimbuhan yang terletak di bagian awal atau prefiks, kata berimbuhan bagian tengah atau sisifan, atau bisa juga disebut dengan infiks, kata berimbuhan bagian akhir atau sufiks, dan yang terakhir kata berimbuhan awal dan akhir, yaitu konfiks. Prefiks. Prefiks adalah kata imbuhan dan diletakkan di bagian awal sebuah kata dasar. Sederhananya, prefiks disebut juga dengan awalan. Imbuhan prefiks mempunyai beberapa bentuk, yakni me, ber, pe, per, te, ter, dan ke. Selanjutnya adalah infiks. Infiks adalah salah satu jenis kata imbuhan. Imbuhan ini terletak di tengah kata dasar atau disebut juga dengan sisipan. Infiks ini diantaranya adalah dan er. Ketiga, ada sufiks. Imbuhan sufiks juga disebut dengan akhiran. Penambahan imbuhan sufiks pada kata dasar dapat mengubah fungsi menjadi kata sifat, kata kerja, maupun kata benda. Contoh imbuhan sufiks diantaranya adalah an, kan, i, nya, man, wan, wati, kah, dan pun. Yang terakhir, ada konfiks. Kata berimbuhan konfiks artinya kata berimbuhan yang ditambahkan pada bagian awal dan akhir kata dasar. Secara singkatnya, konfiks adalah gabungan dari prefiks dan sufiks. Contoh kata berimbuhan konfiks diantaranya peran, beran, dii, pengan, kean, memperi, dan mekan. Ibu akan menjelaskan tentang kata dasar dan kata imbuhan. Kata dasar itu apa sih? Kata dasar itu kata-kata yang sudah punya makna. Dia bisa berdiri sendiri. Lari maknanya apa? Makan maknanya apa? Dia itu satu kata sendiri, dia bisa berdiri sendiri dan dia sudah punya arti. Sementara kata imbuhan ini, dia adalah kata-kata yang kalau dia berdiri sendiri seperti ini kan dia nggak ada artinya nih. Dia baru ada artinya kalau sudah dilengkapi dengan kata dasar. Misalnya ini kita jadikan berlari. Ini kita jadikan dimakan. Ini kita jadikan terjatuh. Ini sepotong. Nah, ini ber di sini baru punya arti, sementara ber yang ini dia nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Ketika dia masuk ke sini baru dia punya makna atau punya arti. Nah, ini imbuhan yang ada di depan disebut afiks atau awalan.
Oke. Yang kedua, yang ini kita jadikan ambil kan. Ini jadi turuti. Ini jadi mingguan. Nah, ini yang imbuhannya ada di belakang dinamakan sufiks atau akhiran. Terakhir, yang ini kita jadikan di kirimi. Ini kita jadikan menyirami. Dan ini kita jadikan pendaftaran. Nah, imbuhan yang ada di awalan dan di akhir disebut konfiks atau awalan akhiran. Nah, khusus untuk kasus siram, kalian lihat ada perubahan. Siram ditambah dia jadinya menyiram, S-nya hilang. Ada kasus khusus untuk huruf-huruf K, T, S, dan P. Huruf K, T, S, P ketika bertemu dengan imbuhan maka kata K, huruf K, T, S, dan P-nya luluh. Ya. Ketika imbuhan bertemu dengan huruf yang kata dasarnya diawali dengan huruf K, T, S, P, maka huruf K, T, S, P-nya luluh. Kayak tadi ini menyiram, jadi plus siram jadinya menyiram, tidak ada S-nya. Atau misalnya kita buat misalnya plus plus tutup, jadinya menutup. T-nya hilang di sini. Tapi ada beberapa kasus di mana imbuhan bertemu dengan awalan kata SP tapi dia tidak luluh. Yang pertama adalah ketika imbuhan bertemu dengan kata dasar yang berawalan kata SP tapi dia ada konsonan rangkap. Konsonan rangkap itu apa sih? Ada lebih dari satu konsonan. Misalnya dia diawali dengan KT atau KL atau PR. Nah, ini disebut konsonan rangkap. Ada dua konsonan. Misalnya, bertemu dengan klasifikasi. Klasifikasi kita lihat di sini ada K dan L. Berarti dia konsonan rangkap. Maka huruf K-nya tidak luluh, dia tetap ada. Mengklasifikasi. Nah, yang terakhir ketika imbuhan bertemu dengan kata dasar yang diberi imbuhan yang berawalan kata SP. Misalnya apa? Memperluas. Memperluas ini P-nya tidak luluh, P-nya masih ada. Perluas ini adalah kata dasarnya luas. Sementara per ini kan imbuhan. Nah, ini bertemu dengan kata yang sudah diberi imbuhan. Ya. Maka dia meskipun diawali oleh huruf P tidak luluh P-nya. Nah, tidak 3 ketentuan ini. Oke. Baik, itu saja materi dari aku. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.